Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah bahasa Inggris. Semoga suara saya terdengar dengan jelas karena saya di outdoor ya, tidak di tempat yang ideal untuk melakukan atau melakukan perekaman materi ini. Tapi semoga ini bisa disimak dengan baik ya. Baik, kita mulai saja langsung saja ke materi yang baru. Bismillah, semoga dapat ditangkap. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai soal-soal yang sudah dikerjakan di kahoot.it dan sekarang saya akan masuk ke materi yang selanjutnya. Tapi sebelum itu saya ingin mengulas terlebih dahulu secara singkat mengenai count and non-count nouns. Jadi kata benda yang bisa dihitung countable dan yang tidak dapat dihitung non-countable. Oke, saya ingatkan lagi kita masih membahas mengenai kata benda. Oke, karakter atau fitur bisa dihitung dan tidak dapat dihitung itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia dan eh, karakter itu ternyata ada di dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di gambar atau di presentasi bisa kita lihat ada bracelets ya. Apa itu bracelet? Ya, kalung. Nah, kalung adalah contoh kata benda yang bisa dihitung. Buktinya apa? Nah, buktinya bisa kita hitung. Misalnya, one bracelet, two bracelets, three bracelets. Jadi bisa kita hitung ada angka hitungannya yang jelas. Satu, dua, tiga. Oke. Sama seperti buku, kita bisa menghitung buku. Misalnya, saya punya satu buku. Dia punya 5 buku. Mereka punya 10 buku dan seterusnya. Kata buku itu bisa ditempelkan angka-angka ya, sehingga itu adalah bukti bahwa suatu benda itu bisa dihitung. Dalam bahasa Inggris konsep itu disebut countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Oke, untuk menyebutkan kelompoknya ya, jadi itu untuk menyebutkan kalung, satu kalung, dua kalung, tiga kalung, dan secara kelompok dia masuk ke perhiasan. Oke, kalung, gelang, anting, semua adalah perhiasan. Nah, itu ya, itu hints-nya. Nanti akan kita ketahui bahwa jewelry atau perhiasan itu tidak dapat dihitung. Kita lanjut dulu. Contoh yang lain adalah pen. Pen bisa dihitung, maka dia bentuk singularnya adalah pen, 3 huruf P, E, dan N ya. Misalnya a pen atau one pen. Sementara bentuk jamaknya, pluralnya adalah pens, P-E-N-S. Pens or three pens or some pens. Beberapa pens ya. Some pen means beberapa pens atau banyak pens, banyak bolpen. Atau a lot of pens. Banyak pens juga, banyak bolpen juga artinya. Oke, ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa artikel e atau one itu masuk atau bisa disematkan hanya kepada accountable noun. Oke. Pluralnya, bentuk jamaknya adalah ditambahkan huruf s. Nah, sekarang bagaimana dengan yang non-countable noun? Kata benda yang tidak dapat dihitung, misalnya jewelry atau perhiasan. Bentuk tunggalnya adalah jewelry. Oke. Plural formnya tidak ada, karena tidak dapat dihitung. Terus yang bisa dihitung apanya? Quantifiernya. Quantifiernya itu seperti some, a lot of, itu quantifiernya. Jadi semacam wadah untuk menghitung benda yang tidak dapat dihitung. Oke, kalau jewelry mungkin tidak terlalu
mudah untuk ditangkap ya, bahwa kata benda non-count itu tidak punya bentuk jamak. Kita ambil contoh misalkan air. Air kan tidak bisa kita bilang satu air, dua air, tiga air kan. Karena dia tidak dapat hitung. Maka kita menggunakan wadahnya atau yang dalam bahasa Inggris disebut quantifiernya. Dikuantifikasikan. Air, maka kita sebut some water, a lot of water, atau quantifiernya adalah liter. 1 liter of water, 3 liter of water, 100 liter of water, or 1 million liter of water. Jadi, quantifier dari water atau air adalah ya wadahnya atau penghitungnya. Misalnya liter, kubik, atau gelas. Kita tidak bisa bilang satu gelas, satu air, 5 air, dan 10 air. Kita tidak bisa bilang seperti itu. Tapi kita bisa bilang segelas air, 2 gelas air, 3 gelas air. Jadi, bentuk pluralnya itu bukan si air itu sendiri, tapi yang plural adalah wadahnya, quantifiernya. Oke, semoga bisa ditangkap. Oke, untuk non-countable noun, dia tidak punya artikel a atau singular. No a, no artikel an atau e. Kenapa ya? Di kesempatan sebelumnya sudah saya bilang bahwa e atau an itu artinya satu, sehingga kontradiktif ketika kata satu disematkan ke air. Karena kita tidak bisa membayangkan satu air itu seberapa satu air ya. Kalau 1 gelas air kita bisa bayangkan. Kalau 1 liter air kita bisa bayangkan. 1 drum air kita bisa bayangkan. 1 kolam air kita bisa bayangkan. Tapi kalau 1 air itu agak aneh ya. Jadi tidak bisa diawali atau diimbuhi e atau en, tidak juga kata one. So, countable, uncountable noun, no plural form. Jadi, kata benda yang tidak dapat dihitung tidak punya bentuk jamak. Contoh lain dari non-countable noun, ini untuk merefresh saja adalah misalkan water, artinya air, air, artinya udara, gas, artinya gas, bread, artinya roti, oil, minyak, cheese, artinya keju, butter, artinya mentega, meat, artinya daging secara umum, information itu juga uncountable, luggage also an uncountable noun. Oke, itu mengenai uncountable noun, semoga bisa ditangkap. Sekarang kita akan masuk ke materi yang baru. Jadi kita bisa lihat di sini ada kata ducks, kemudian ada kata birds. Ya, ini masih satu tema mengenai kata benda. Kalau kita di pertemuan sebelumnya belajar mengenai jenis-jenis kata benda, bentuknya, perubahannya, dan seterusnya, kita sekarang akan belajar bagaimana kata benda itu digunakan dan disusun menjadi sebuah kalimat. Oke, prinsipnya adalah benda menjelaskan benda ya. Nah, di sini ada kata duck, kemudian ada kata birds. Yang ingin disampaikan dari kalimat ini adalah bebek itu adalah jenis unggas ya. Birds di sini bukan burung tapi ya bisa masuk burung-burung ya, burung secara umum, tapi di sini maksudnya adalah unggas. Oke, kalau di biologi, kalau yang IPA pasti masih ingat burung itu masuk ke dalam kelompok Aves ya. Nah, di sini disebutkan duck, bebek-bebek adalah birds, adalah burung, adalah jenis burung atau jenis unggas. Oke, susunannya seperti itu. Jadi ada ducks yang merupakan kata benda, kemudian ada birds yang merupakan kata benda juga. Nah, ini contoh bagaimana benda menerangkan benda.
Contoh yang lain adalah apa ya? Misalnya kecoa adalah serangga. Ya, kecoa kata benda, serangga kata benda. Oke. Kemudian mobil adalah alat transportasi misalkan. Adalah transportasi. Bisa. Contoh yang lain adalah kuda adalah binatang. Misalnya ya. Horses are animals. Itu contoh yang lain. Oke. Kita lanjut dulu. Ini contoh awalnya. Ducks are birds. Itu terdiri dari tiga susunan. Tiga elemen. Elemen pertama adalah ducks, dia adalah noun. Kemudian ada kata are, dia adalah plural verb. Kemudian ada birds, dia adalah plural nouns. Oke, yang penting pada titik ini cukup dulu ya, tidak perlu dihafalkan seperti apa. Kita lanjut dulu. Oke. The pattern is used to explain the characteristics of things or nouns. Pattern ini atau pola ini, noun, are noun, itu digunakan untuk menjelaskan karakteristik atau sifat dari berbagai macam benda-benda ya, nouns. Jadi karakteristik dari ducks dari segi jenisnya adalah birds. Itu ya, jadi kita bisa menjelaskan hal itu. Kita menggunakan noun plus noun ya. Kita lanjut dulu. Bisa juga kita ganti. Ducks are animals. Itu juga bisa. Oke, yang paling penting di sini adalah kalau kita lihat di sini, ya saya kembali ke sini. Ketika di awal ducks-nya itu adalah plural, maka objeknya juga plural. Kemudian kata penghubungnya adalah plural. Oke. Jadi are di sini kita pahami atau diingat-ingat sebagai kata penghubung. Mungkin kalian pernah dengar is, am, are itu kata kerja sambung, kata kerja bantu, dan seterusnya ya. Tetapi mungkin agar lebih mudah, kita sebut saja kata sambung yang menyambungkan antara ducks dengan animals. Yang menyambungkan antara si bendanya dengan karakternya. Oke. Karakternya nanti bisa kita buat, kita ambil dari kata benda bisa, kita ambil dari kata sifat bisa, dan seterusnya ya. Tapi yang jelas di sini ingat-ingat bahwa ducks itu adalah sosoknya, subjeknya, kemudian disambungkan dengan karakternya. Nah, kata sambung untuk ducks ini, kata sambung yang menyambungkan subjek dengan karakternya itu kita sebut, kalau dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya to be, tapi untuk kita ingat-ingat saja sebagai kata sambung karena fungsinya menyambungkan. Yang paling penting di sini nanti kalau subjeknya adalah plural, maka kata sambungnya juga plural, are. Oke. Kalau kata sambung subjeknya tunggal, misalnya he, she, atau duck tanpa s, maka kata sambungnya juga tunggal. Duck is titik-titik misalnya ya. Oke. Yang paling penting di sini adalah bahwa kita bisa membuat kalimat dengan susunan seperti ini. Contoh lain, kata depannya juga bisa terdiri dari dua kata ya. Terdiri dari dua noun, misalnya Italy and Greece are countries. Italia dan Yunani adalah negara. Yang A, bees and ants are bugs. Bees, lebah, and ants, dan semut-semut adalah bugs, adalah bukan serangga ya, bugs. Semacam,
Ya, sejenis serangga, tapi bukan serangga ya, bugs. Oke, yang paling penting di sini subjek bisa terdiri dari dua suku kata. Walaupun Italy itu tunggal dan Greece itu juga tunggal, tapi kalau disambungkan dengan kata and, mereka menjadi jamak. Sehingga kata sambung yang tepat untuk Italy and Greece adalah are, bukan is. Oke, kita lihat contoh latihannya di sini. A school is a building. Ini bagaimana kita membuat kalimat dari kata benda. Kalau subjeknya tunggal, maka kita gunakan kata sambung is. Contohnya di sini sudah ada. A school is a building. Sekolah adalah sebuah bangunan ya. Ya, sekolah bisa kita anggap sebagai bangunan. Gambar yang kedua kita lihat ada dua gambar, maka schools are buildings. Ya, kita gunakan kata benda jamak. Singularnya, an elephant is an animal. Seekor gajah adalah seekor binatang. Maksudnya, gajah adalah binatang. Nah, kalau plural seperti apa? Bisa kalian tebak? Yes. Elephants are animals. Now, a swan is a bird. Angsa adalah seekor burung. Angsa adalah burung. Nah, pluralnya swans are birds. Oke. Jadi sekali lagi kalian bisa membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata benda saja dan kemudian disambungkan. Dan yang harus kalian ingat adalah kata benda sebelum dan sesudah kata sambungnya, sebelum dan sudah is dan are ini harus sama dari segi singular dan pluralnya. Harus konsisten ya. Kita lihat contohnya di sini ya. Identify if the sentences are correct or not. Identifikasikan apakah kalimat berikut ini betul atau salah. Carrots are vegetables. Yes or no? Yes, it's correct. Bees is insects. Is it correct or incorrect? Yes, it's incorrect. It's supposed to be bees are insects. Oke, itu bagaimana menghubungkan benda dengan benda. Nah, sekarang akan dirubah sedikit. Sebelum kata sambung kita tidak menaruh benda tapi pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun itu kata ganti. Kata ganti itu apa? Yang menunjukkan seseorang. Misalnya pronoun itu dia, aku, kamu, mereka, kita gitu ya. Jadi kita menunjuk orang tapi orangnya tidak kita sebutkan langsung. Atau pronoun secara gampangnya juga bisa kita definisikan sebagai kata yang kita gunakan ketika kita sedang membicarakan orang lain. Yang kita gunakan ketika orang lain tidak kita sebutkan namanya atau personnya. Contohnya mereka kan. Kalau kita sedang ngomongin si Andi misalnya. Nah, kalau kita gunakan pronoun, kita tidak ngomong Andi, kita gunakan kata dia. Tahu nggak misalkan, dia itu kemarin sakit. Nah, itu kan dia. Kita tidak bilang, tahu nggak kemarin Andi itu sakit. Nah, kita gunakan kata dia. Nah, itulah yang disebut pronoun. Silahkan diingat-ingat lagi apa saja jenis-jenis kata ganti yang sudah dipelajari ketika SMP atau SMA. Ya, ada he, she, it, kemudian I, you, we, you, they, gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Kurang lebih itu ya, he, she, it, I, you, we, they ya. Nah, contoh yang di sini adalah I. Oke, kata ganti yang kita gunakan adalah I am a teacher. Jadi subjeknya bisa kata ganti dari tadinya noun, kata benda dengan kita gantikan menjadi pronoun.
Oke, ini kita skip. Oh iya, ini untuk memberitahukan bahwa kata sambung itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris, I am a student. I am, kadang diartikan adalah a student, seorang pelajar. Maka M di sini kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Saya titik-titik seorang pelajar. Oke. Maksudnya adalah M ini tidak diterjemahkan. Jadi saya seorang pelajar itu sudah cukup dalam bahasa Indonesia, sudah sempurna kalimatnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak sempurna. Kalau kita bilang I a student, tidak ada M-nya, itu salah. Di dalam bahasa Inggris harus ada M-nya, harus ada kata sambungnya. Oke. Jadi itu yang tidak ada di dalam bahasa bahasa Indonesia. Kita sering dengar kata saya, seorang pelajar saya, mahasiswa saya, murid saya, guru dan seterusnya ya. Dan kalaupun kata itu tidak ditambahkan kata adalah, itu ya kita tetap paham. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam bahasa Indonesia tidak ada kata sambung antara si subjek dan karakternya atau sifat-sifatnya atau fitur-fiturnya ya. I am a student, saya seorang pelajar. Oke. Nah, ini contoh-contoh pronounnya. Kalau I, kata sambungnya ya, kalau pronounnya I, kata sambungnya am. Kalau kata you, pronounnya you, kata sambungnya are, dan seterusnya. She is, he is, it is. Okay. I'm a teacher, kalau kita berubah menjadi plural, maka menjadi we are teachers. Ingat, sebelum dan sesudah kata sambung, singular dan pluralnya harus sama. We itu jamak, maka teachernya juga harus tambahkan s. We are teachers. B, you are a teacher. Anda adalah seorang guru, menjadi you are teachers. Ya sama-sama you, tapi yang G ini artinya kalian. You are teachers. Kalian adalah guru-guru. Yang C, she is a teacher, perempuan, menjadi they are teachers. Oke. Teacher-nya ketambahan S dan A-nya hilang. Ini rangkumannya ya. Kata sambungnya harus menyesuaikan dengan pronoun atau subjek yang ada di depannya. Kemudian sebelum dan sesudah kata sambung jumlahnya singular pluralnya harus sama, harus seimbang, harus equal. Iya, ini latihan ya. I'm a girl, so you are a girl. She, ada yang bisa tebak? Ya, she is a girl. Oke, kita menggunakan yang plural. We, kalau singularnya I'm a girl, maka we are girls. You are girls. Kemudian they, ya betul. They are girls. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi saya ingatkan lagi, kita sudah belajar jenis-jenis kata benda, kemudian artikel e dan en. Kemudian kita juga tadi belajar mengenai kata benda yang bisa dihitung dan tidak dapat dihitung. Kemudian kita menggunakan kata sambung untuk membuat kalimat ya. Subjeknya kata benda, kemudian objeknya juga kata benda. Dan kata sambungnya itu harus sesuai dengan subjeknya. Untuk subjek tunggal, kata sambungnya juga kata sambung yang tunggal. Untuk subjek plural, kata sambungnya juga harus plural. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.